Kita ingat apa setiap kali Yesus naik ke surga? Yuk kita buka dulu Efesus 2 ayat yang keempat. Judul khotbah saya adalah gimana mengeksplor atau mencari atau menggali makna kenaikan Yesus. Kemudian Efesus 2 ayat 4 dari terjemahan sederhana Indonesia, TSI, bukan Tarta ya, Solidaritas Indonesia bukan, tapi terjemahan sederhana Indonesia. Menulis apa di sana? Ayat 4, kalau sudah siap baca, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Bisa baca ke depan. Atau kalau ada Alkitab di handphone saudara, buka terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca ayatnya bilang apa? Tetapi cara Allah mengasihani kita sangat luar biasa. Jadi berhenti bilang apakah Tuhan peduli, apakah Tuhan sayang. Tuhan sangat mengasihanimu dengan cara yang luar biasa. Lalu dikatakan apa di sana? Dan Dia sangat mengasihi kita. Yuk pegang dadamu dulu, bilang Tuhan sangat sayang saya. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan sayang kamu. Amin. Tuhan sayang kita. Amin. Kemudian di ayat 5 dibilang apa di sana? Di ayat 5, terjemahan sederhana Indonesia, next slide. Slide berikutnya. Dikatakan apa? Jadi, pada waktu kita masih dalam keadaan mati secara rohani dan terus-menerus melawan perintahnya, waktu kita belum percaya Yesus, masih mati secara rohani dan terus melanggar perintah-perintahnya, dikatakan apa di sana? Allah sudah memberikan hidup baru kepada kita. Maksudnya Allah sudah punya rencana buat kita. Nanti buka di rumah, Efesus 1 ayat 4 dikatakan seperti ini. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah memilih kamu. Siapa yang percaya sebelum dunia dijadikan Tuhan pilih kita? Sebelum kamu ada di kandungan ibumu, Tuhan sudah memikirkan tentang kamu. Sebelum kamu ada di dunia ini, Tuhan sudah punya rencana indah untuk kamu mengalami hidup baru. Amin. Lalu dikatakan apa di sana? Allah sudah memberikan hidup baru kepada kita. Hal itu terjadi karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Dan secara rohani kita ikut dihidupkan kembali bersama Dia ketika Allah menghidupkan Dia kembali dari kematian. Kita yang percaya Yesus, kita mati bersama Kristus dan kita bangkit bersama Kristus. Kemudian jadi sudah jelas, masih yang tadi, jadi sudah jelas bahwa kita diselamatkan hanya karena kebaikan hati Allah. Oke, ayat 6, ini fokusnya, ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, sebentar, siapa yang percaya Yesus di sini boleh angkat tangannya. Setiap kita yang percaya Yesus, kita ada dalam Yesus, bukan ada dalam dosa. Saudara nggak bisa ada di dua posisi. Saudara ada dalam dosa lalu ada dalam Yesus, nggak bisa. Waktu saudara percaya Yesus, saudara ada dalam Yesus dan bukan ada dalam dosa. Iya, saya tahu saudara masih kadang-kadang juga kepleset, kadang-kadang buat salah. Tapi dengar baik, ketika saudara ada dalam Yesus, saudara semakin dibaharui dan saudara tetap di dalam Yesus. Amin. Saudara bukan di dalam dosa. Selama saudara nggak percaya Yesus, sebaik apapun, sehebat apapun yang kau buat, kamu ada dalam dosa. Statusmu bukan orang benar, statusmu orang berdosa. Tapi hari ini kita yang percaya Yesus, saya boleh tanya dulu sekali lagi yang percaya Yesus, kita ada dalam Yesus, bukan ada dalam dosa. Kita bersatu dengan Yesus. Dan karena kita bersatu dengan Yesus, dikatakan apa? Kita juga secara rohani diangkat. Hari ini kita ingat Yesus naik ke, apa yang kita rayakan hari ini? Hari kenaikan Yesus ke surga. Tapi setiap kali saudara merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, saudara juga harus ingat, hari ini adalah kita juga mengingat secara rohani kita juga diangkat ke surga. Pak Pendeta, belum pengangkatan masih ada? Iya, belum pengangkatan. Belum ada tiupan sangkakala? Iya, betul, belum ada tiupan sangkakala. Dan nanti ketika ada tiupan sangkakala, kita sama-sama akan terbang ke surga. Amin. Kita akan berkumpul dalam kerajaan surga. Tapi hari ini sekalipun engkau masih duduk di Plaza Jambu 2, dengar baik. Kita ingat Yesus naik ke surga. Waktu kita ingat Yesus naik ke surga, kita ingat juga secara rohani kita juga diangkat ke surga. Amin. Diangkat ke surga untuk apa di sana? Bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita, Yesus. Amin. Secara rohani kita sudah duduk bersama dengan Yesus. Yesus naik ke surga, teks berikutnya, ayat berikutnya.
Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah dia mengalahkan maut, mengalahkan setiap tantangan, mengalahkan setiap ujian dosa, berkorban buat saudara dan saya. Dikatakan yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. Tapi karena saudara dan saya ada dalam Yesus, Yesus naik ke surga, secara rohani saudara juga diangkat ke surga. Paham? Kalau saya pakai kostum badut, kemudian saudara dengar suara saya, anak saudara dengar suara saya, lalu yakin, oh ini pendeta Mario di dalam kostum badut ini nih. Ada pendeta Mario dalam kostum badut itu. Tapi badut itu nggak bisa ada dalam saya. Saya bisa ada dalam kostum badut, tapi badut itu nggak bisa ada dalam saya. Tapi kalau saudara ada dalam Yesus, di waktu yang sama Yesus juga ada dalam saudara. Hari ini saya secara fisik lihat Pak Daniel. Pak Daniel kelihatan secara fisik. Tapi di alam roh melihat ada Yesus. Pak Daniel ada di dalam Yesus. Tapi alam roh juga melihat di dalam Pak Daniel ada Yesus. Dan karena kita bersatu dengan Yesus, siapa yang punya iman hari ini kita bersatu dengan Yesus? Karena kita bersatu dengan Yesus, karena Yesus naik ke surga, kita merayakan Yesus naik ke surga. Hari ini di hari yang sama juga kita mengingat bahwa secara rohani kita juga naik ke surga. Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita juga duduk secara rohani, duduk bersama dengan Yesus, bersama Raja kita, Yesus. Amin. Pak Pendeta, saya duduk di Plaza Jambu 2. Iya, kelihatan kok. Duduk di sini. Tapi kalau pakai kacamata rohani, saudara sudah duduk bersama Rajamu Yesus di surga. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa, kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara sudah dapat tempat duduk yang terbaik. Next slide. Saudara nggak perlu berebut tempat duduk. Saudara nggak perlu pakai pantatmu geser orang lain dan rebut tempat duduknya. Setiap kita yang ada dalam Yesus, entah hari ini kita diizinkan ada di gunung yang tinggi atau di lembah kelam, di titik terendah hidup kita, jangan iri sama orang yang sedang ada di gunung yang tinggi, karena saudara harus tahu, saudara semua yang ada dalam Yesus sudah dapat tempat duduk dan tempat duduk yang terbaik. Nggak perlu berebut tempat duduk. Amin. Saudara sudah punya tempat duduk yang terbaik. Kalau saudara suka nonton bola, ada yang suka nonton bola? Tadi malam ada Liga Champions semifinal. Tim favorit saya main, Real Madrid lawan Manchester City. Ya kan, saya nonton 2 game luar biasa, Real Madrid kalah, ya kan. 4-0 ya kan. Aduh, nyesek juga ya kan. Timnya kalah. Kalau saudara bisa nonton sepak bola, dapat tempat duduk VVIP, tempat duduk terbaik, dan karena saudara ada dalam Yesus, saudara dapat tempat duduk terbaik. Amin. Saudara bisa lihat view yang terbaik. Nggak perlu VAR. Yang suka nonton bola tahu nih pasti. VAR atau kameranya atau videonya diulang. Apakah itu offside atau enggak. Karena saudara tempat duduknya VVIP semuanya jelas kelihatan offside atau enggak. Beda sama kalau tempat duduk saudara di festival di bawah. Kalau ada gol dioper dari siapa? Gol. Saudara lihat dengan jelas. Tapi kalau tempat dudukmu di bawah di festival, ketika gol, tadi siapa yang golin? Ah, ini tukang Coca-Cola nih ngalangin. Tukang popcorn lewat kehalangan. Saudara nggak bisa lihat. Tapi hari ini saudara sudah duduk bersama dengan Yesus. Saudara harus bisa lihat seluruh kejadian di hidupmu, pertandingan iman di hidupmu dari sudut pandang yang benar, sudut pandang yang terbaik, yaitu dari kerajaan surga. Sehingga saudara lihat masalah tidak sama seperti orang yang duduk di festival lihat masalah. Dia bisa terhalang dengan berbagai macam distract yang ada di depan matanya, tapi saudara bisa lihat dari sudut pandang yang terbaik. Saudara lihat dari sudut pandangnya kerajaan surga. Saudara lihat masalah bukan untuk menjatuhkanmu. Saudara lihat masalah adalah kesempatan untuk kamu lihat Tuhan menyatakan kasih sayangnya. Tuhan buka jalan. Tuhan berikan mujizat buat kita. Masalah bukan untuk menjatuhkan kita. Masalah untuk angkat kita naik lebih tinggi. Amin. Itu tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sama-sama bilang, saya sudah duduk di tempat duduk yang terbaik. Saya nggak perlu liatin tempat duduk orang lain. Amin.
Biarlah orang mungkin lagi di bukit yang tinggi, saudara di lembah yang kelam, jangan takut. Saudara harus sadar dulu, saudara sudah duduk di tempat duduk terbaik bersama Rajamu Yesus. Amin. Duduknya di mana? Next slide. Duduknya jauh lebih. Kalau ini sedikit lebih tinggi. Sedikit lebih tinggi. Kalau saudara duduk bersama Yesus, jauh lebih tinggi. Amin. Jauh lebih tinggi dari apa? Segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut di waktu ini atau di masa depan. Dari setiap nama virus corona yang kita kenal hari ini atau nanti di depan ada nama virus baru. Dari krisis yang terjadi hari ini dan pernah dilewati orang-orang seisi dunia atau krisis yang nanti akan terjadi di depan. Dari setiap tantangan yang kau alami hari ini atau tantangan yang belum kau hadapi dan akan kau hadapi di depan. Sebut namanya. Dari nama sakit penyakit, nama virus, nama kekacauan, saudara sudah duduk bersama Yesus. Dan bukan duduk sedikit lebih tinggi, saudara duduk jauh lebih tinggi. Amin. Siapa yang punya masalah boleh angkat tangannya. Puji Tuhan masih hidup semua ya. Selama kita hidup pasti punya masalah. Saya juga angkat tangan punya masalah. Terserah masalahnya kecil, sedang, atau besar. Selama kita hidup kita hadapi masalah. Tapi dengar baik, dikatakan duduk jauh lebih tinggi, ayat 22 dikatakan apa di sana? Dan segala sesuatu yang tadi dikatakan diletakkan di bawah kaki Kristus. Karena saudara bersatu dengan Kristus, bersatu dengan Yesus, masalah, tantangan, nama resesi, nama virus yang ada hari ini, yang ada di depan, nama masalah yang ada hari ini, yang ada di depan, ada di bawah telapak kakimu. Amin. Sekali lagi yang punya masalah angkat tangannya. Sama-sama bilang masalah saya. Ikutin gerakan saya, masalah saya ada di bawah telapak kaki saya. Amin. Jauh lebih tinggi saudara duduknya. Amin. Hari kenaikan Yesus saudara harus tahu. Ada rencana Tuhan untuk hidupmu tambah naik. Kerohanianmu tambah naik. Imanmu tambah naik. Keuanganmu tambah naik. Nah aminnya agak lebih banyak kalau bagian keuangan ya kan. BU artinya butuh uang. Kesehatanmu, kebugaranmu tambah naik. Amin. Keharmonisan rumah tanggamu tambah naik. Supaya saudara tahu hari ini saudara bergerak, saudara hidup bukan untuk memperoleh kemenangan, tapi berhidup sudah beroleh kemenangan. Next slide coba. Saya catat apa di sana? Tuhan mau kita hidup, baca sama-sama. Tuhan mau kita hidup dari posisi sudah berkemenangan, bukan menuju kemenangan. Karena saudara duduk bersama dengan Kristus, Kristus sudah menang. Yesus sudah menang, karenanya dia naik ke surga, dia sudah menang, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sudah menang. Tapi kabar baiknya, saudara ada dalam Yesus, Yesus ada dalam saudara, saudara juga sudah menang. Amin. Saudara sudah menang, Pak Bu kamu sudah menang. Amin. Nah supaya saudara tahu posisimu. Kalau saudara nggak tahu posisimu, ini masalahnya. Banyak orang Kristen, kenapa lihat masalah takut? Banyak orang Kristen jadi stres. Pak Pendeta doain saya stres banyak utang. Saya nggak tahu bayarnya gimana. Pak Pendeta, saya stres hadapi anak-anak salah bergaul. Pak Pendeta, saya tertekan nih rasanya. Pak Pendeta ada masalah, saya khawatir, saya cemas. Bahkan banyak orang Kristen, nggak sedikit orang Kristen, yang ketika ada masalah, hidupnya jadi nggak terkendali. Jadi kacau, jadi berantakan. Kenapa bisa begitu? Alkitab bilang, next slide, my people destroy, umat Tuhan binasa, umat Tuhan hancur, umat Tuhan jadi sakit hati, umat Tuhan jadi nggak bisa mengampuni, umat Tuhan jadi lemah hidupnya, umat Tuhan jadi hanya bisa bersedih dengan orang bersedih. Kan banyak orang sekarang begitu kan? Kalau empati sama orang yang berkabung, bisa sama orang yang sedih, bisa ikut sedih sama orang sedih, tapi nggak bisa ikut senang ketika orang senang. Ketika tetangga beli mobil baru, kemudian istrimu bilang, "Wah, lihat tuh tetangga beli mobil baru." Ah, kamu nggak tahu dia korupsi. Nggak bisa gitu loh senang sama orang senang. Dia naik jabatan loh. Ah, itu dia.
cari muka mulu. Jago tuh cari mukanya. Ular memang dia tuh. Wah, jago dia cari mukanya. Kerjanya biasa aja. Dengar baik. Kenapa orang Kristen hidupnya jadi salah gitu? Pikirannya jadi salah, etikanya jadi salah, hancur berantakan. My people destroy for lack of knowledge. Bukan kurang kuasa. Yesus yang bilang segala kuasa di bumi, di surga telah aku berikan kepadamu. Bukan kurang damai sejahtera. Yesus bilang selama kamu hidup di bumi, kamu hadapi masalah, akan ada penderitaan. Tapi jangan takut, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Amin. Bahkan saudara nggak kekurangan damai sejahtera. Tapi apa yang buat orang Kristen jadi stres, jadi panik, jadi komentarnya salah, jadi hancur hidupnya, nggak sama seperti yang Tuhan harapkan. My people destroy for lack of knowledge. Umatku binasa karena nggak nyadar dia duduk di mana, posisinya ada di mana. Dia bukan menuju kemenangan, dia jalan dari titik kemenangan. Karena dia bersatu dengan Yesus, Yesus sudah menang, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah sebagai Raja. Kamu juga orang Kristen yang percaya Yesus, ketahuilah kamu ada dalam Yesus, jadi kamu juga secara rohani diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kamu bersama Yesus juga ikut memerintah. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Yang buat orang Kristen hancur karena ketidaktahuan. Nggak ngeh. Kalau nggak tahu, menyebabkan ragu untuk melangkah, menyebabkan kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sama-sama bilang di atas kayu salib, semua berkat yang saya perlu selama hidup di bumi, Tuhan sudah berikan buat saya. Amin. Tapi kalau kita nggak tahu, kita bisa kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Apa yang buat kita kehilangan? My people destroy for lack of knowledge. Nggak nyadar siapa dia dalam Yesus. Kalau saudara kenal sama sebelahmu, tepuk sebelahmu dan bilang, kita harus gitu. Kalau datang sendirian, tepuk aja pahanya, bilang saya harus Amin. Saya kalau ngomong tepuk harus ingat. Ada supir taksi yang hari itu nggak nyadar. Dia lagi mengemudikan taksinya, ibu-ibu di belakang, karena suara tip mobil keras, mau tanya, mau ngobrol, ditepuklah bahunya. Si supir taksi waktu ditepuk bahunya, tiba-tiba dia ngebut, hampir nabrak bis, udah dikit lagi, ngerem mendadak di depan toko orang. Lalu dia gini, aduh, Bu, saya minta maaf. Saya kaget tadi, saya jadi takut. Ibunya yang tepuk bilang gini, saya yang minta maaf. Saya nggak tahu, saya cuma tepuk kok bisa bikin kaget kayak gitu. Bisa bikin takut. Iya Bu, tadi saya takut, saya panik. Saya jadi ngebut, saya jadi nggak terkendali. Loh kenapa bisa gitu? Maaf Bu, hari ini baru pertama kali saya narik taksi. Loh emang baru pertama kali narik mobil? Bawa mobil, nyupirin mobil? Enggak. Saya udah 20 tahun ini nyetir mobil. Tapi baru hari ini saya narik taksi. Sebelumnya nyetirin apa? Sebelumnya nyetir mobil jenazah. Pantesan pasti tepuk. Wah, dia ngebut, sengebut-ngebutnya hindari bis. Dia lupa hari itu dia udah gak nyetir mobil jenazah, dia ada di taksi. Banyak orang Kristen jadi panik, jadi khawatir, jadi takut, hidupnya gak terkendali karena lupa. Duduk di mana? Kamu gak duduk di mobil jenazah. Kamu duduk bersama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, bersama Yesus yang memerintah. Demikian juga hidupmu duduk bersama Yesus, dan kau bisa memerintah bersama Yesus. Itu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Kalau nggak tahu nih,
bikin kita nggak berani melangkah. Kalau anggaplah saya sama Pak Simanjuntak, kita mau ke Bandung gitu ya Pak ya. Mau ke Bandung berdua, handphone kita dua-duanya lowbat, mati di mobil, nggak ada charger handphone. Mau ke Bandung, ada e-tol. Masalahnya ketika ketemu persimpangan lewat jalan biasa atau lewat tol, kita berdua nggak tahu saldo e-tolnya berapa. Kalau main masuk aja tol, kita nggak tahu, kalau kurang, malu yang pertama ya kan. Yang kedua ya karena lowbat handphonenya mati, nggak bisa isi saldo. Wah bisa kesulitan di dalam. Karena nggak tahu jumlah e-tolnya berapa, jadi kita memutuskan, ya udah kita lewat jalan biasa. Lewat Tajur ya kan, ke atas, ke Ciawi, sampai di puncak ternyata ditutup, naik ke atas, dialihkan ke Sukabumi, lewat Sukabumi, ya kan ada angkot ngetem, ya kan, jembatannya katanya rusak satu arah, harusnya jalan ke Bandung, hanya butuh waktu mungkin 3 jam kalau lewat tol, jadi 8 jam, sampai 9 jam, karena lewat Sukabumi muter-muter. Kita capek, kita lelah, sampai di Bandung kemudian kita beli minum gitu kan di Indomaret, saya nggak di endorse ya sama Indomaret, tenang aja. Lalu kita cek, Mbak coba dong tolong cek, ini handphone kita lagi lowbat, ada saldonya berapa sih nih di e-tol, kita nggak tahu nih e-tolnya ada berapa. Waktu dicek saldonya ada 1 juta. Jadi jauh-jauh, capek, lelah, nggak masuk tol karena nggak tahu isi saldonya di dalamnya ada berapa. Itu yang buat orang Kristen jadi lelah dalam kehidupan, jadi capek, nggak efektif karena nggak tahu. Tapi kalau tahu beda. Nih, next slide. Filemon 1 ayat 6 bilang, imanmu jadi efektif. Saya ambil dari Amplified Bible. Imanmu jadi efektif dan powerful. I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful. Imanmu jadi efektif dan powerful. Because of your accurate knowledge. Karena kamu tahu betul siapa kamu dalam Yesus. Because of your accurate knowledge of every good thing which is in ours in Christ. Karena kamu tahu betul apa yang ada di dalammu, ada Yesus dalammu, kamu dalam Yesus, amin. Kamu tahu posisimu, apa saja yang kamu punya, amin. Sehingga kamu bisa efektif. Kalau saya tahu tuh jumlah saldonya 1 juta sama Pak Simanjuntak, kita nggak perlu ya Pak ya, lewat Sukabumi. Ini kayak beneran, kayaknya enggak ya Pak ya, ini cuma hayalan ya. Nggak perlu lewat Sukabumi, nggak perlu jauh-jauh, masuk tol. Kalau masuk tol, efektif. Nggak perlu waktu yang panjang, nggak perlu waktu yang lama, nggak perlu keluar tenaga banyak-banyak. Berkat yang Tuhan sudah sediakan bisa dinikmati ketika saya tahu di dalamnya ada jumlah berapa. Kalau saudara tahu kekuatan apa yang ada dalammu, kamu ada dalam Yesus. Kekuatan apa yang ada dalam Yesus, Yesus ada di dalam hidupmu. Amin. Kamu bukan jadi orang yang takut, tapi kamu jadi orang yang berani melangkah, berani hadapi tantangan, berani hadapi masalah. Amin. Dan kamu bukan orang yang kalah. Kamu orang yang berkemenangan. Saudara membuat anak-anak Tuhan berani melangkah, mendapatkan berkat yang Tuhan sudah berikan menjadi miliknya. Ini saya kasih tahu apa saja yang sudah ada di dalammu. Yuk next slide. Efesus 1 ayat 3. Dikatakan apa di sana? Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Saya sengaja kasih warna lain, yang dalam Kristus. Siapakah yang percaya kita dalam Kristus? Tadi di awal saya katakan. Sama-sama bilang, saya dalam Kristus, Kristus dalam saya. Saya bersatu dengan Kristus. Saudara yang dalam Kristus, ayat ini milikmu. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Saudara ngerti kata telah? Telah itu artinya sudah. Bukan nunggu sampai saudara minta baru dikasih, enggak. Telah mengaruniakan, sudah dikasih. Kapan dikasihnya? Di atas kayu salib ketika dia mati. Membayar semua harga berkat yang saudara perlu selama saudara hidup di bumi. Itu bukan belum dikasih, itu sudah dikasih di hidupmu. Amin. Lalu dikatakan apa? Mengaruniakan kepada kita sebagian.
20%. Gitu ya ini? Hah? Sedikit. Semua. Amin. Sama-sama bilang semua berkat. Sudah dikaruniakan. Ditaruh di dalam saya. Makanya kalau saudara lihat banyak negara berperang lawan negara yang satu. Di balik peperangan itu ada rebutan sumber energi. Karena di bumi ini di dalamnya ada minyak, ada gas, ada tambang, ada nikel. Ada banyak berkat di dalam bumi. Dan ketika itu diambil, dikeluarkan, bisa digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Sebetulnya contoh ini harusnya membuat kita membuat kita sadar bahwa segala berkat yang saudara perlu bukan ada di luar, tapi ada dalammu. Sudah ditaruh Yesus dalammu. Masalahnya bagaimana engkau mengeluarkannya. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat di dalam saya. Amin. Dan engkau sudah duduk bersama dengan Kristus. Tadi Efesus 2 ayat 6, duduk bersama Raja Yesus. Raja duduk di tahtanya, apa yang dilakukan oleh raja, memerintahnya gimana? Tunjuk-tunjuk. Memerintahnya dengan berkata. Amin. Memerintah dengan memperkatakan sesuatu. Coba buat ini, coba lakukan ini, pergi ambil ini. Andai ku jadi raja. Ada lagunya. Enak tinggal perintah-perintah. Tapi saudara sudah duduk bersama Rajamu Yesus. Makanya ketika orang-orang bingung, Yesus mengutuk pohon ara dan besoknya pohon ara kering, Yesus kasih jawaban gini. Next slide. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat kepada pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saya baca ulang ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak. Gimana caranya supaya percaya dan tidak bimbang? Harus tahu apa saja yang kamu punya di dalam hidupmu. Oke, kalau kamu nggak ngerti apa saja yang kamu punya dalam hidupmu, kamu harus tahu apa saja yang Yesus punya selama Yesus melayani di bumi ini. Itu juga yang kamu punya selama kamu hidup di bumi. Karena Yesus dan kamu ada. Karena Yesus ada dalam kamu dan kamu ada dalam Yesus. Amin. Kalau kita tahu itu, maka kita berani. Tadi yang contohnya, kalau saya tahu saldo e-tolnya berapa, saya akan berani masuk. Saya akan berani tap. Saya akan berani gunakan. Kalau saudara tahu kuasa apa yang ada di hidupmu, saudara bisa yakin, percaya. Lalu dikatakan apa? Jikalau kamu berkata kepada gunung ini. Gunung selalu digambarkan masalah seperti gunung yang menghambat. Ada di depan, besar banget. Berkata kepada gunung. Susah apa gampang berkata kepada gunung? Susah atau mudah berkata kepada Pak Hermanto? Susah apa gampang? Susah ya Pak ya? Coba kita ke Gunung Salak yuk, sama-sama kita ngomong sama gunung. Susah lo, gede banget gitu kan? Susah. Tapi kalau saudara tahu posisi rohanimu, saudara duduk jauh lebih. Kalau gunung tadi digambarkan masalah ada di mana? Pegang telapak kakimu, bilang di bawah kaki saya. Amin. Saudara sudah duduk bersama Yesus, bukan cuma sedikit lebih tinggi, ini sedikit nih, tapi jauh lebih tinggi. Amin. Sehingga setinggi apapun gunung itu, setinggi apapun masalah itu, setinggi apapun tantangan itu, tidak lebih tinggi dari posisimu duduk. Dia ada di bawah kamu. Jadi dia jauh lebih di bawah. Sehingga kalau secara kasat mata susah ngomong sama gunung, gunungnya kelihatan tinggi. Tapi secara rohani, gunungnya ada di bawah. Kamu gak perlu tegakkan kepalamu untuk memerintah gunung itu. Kamu hanya perlu menundukkan kepalamu dengan mudah dan berkata, hai gunung, tercampaklah ke dalam laut. Maka gunung itu akan taat kepadamu. Kamu bisa berkata kepada masalah, kamu gak bisa mengalahkanku, kamu yang kalah. Kamu bisa berkata kepada hutang-hutang, aku dipanggil bukan untuk utang-utang, aku dipanggil untuk memberi piutang. Amin. Sehingga kamu gak stres, gak takut, gak bimbang, gak khawatir.
Siapa yang diberkati firman Tuhan sampai di titik ini boleh lambaikan tinggi tangannya. Yuk kita tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Bilang kanan kirinya, kamu sudah duduk jauh lebih tinggi. Amin. Saya suka lalu dikatakan di ayat 22-nya gini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh. Kenapa kamu bisa penuh kepercayaan? Karena ada Yesus dalammu. Kamu sudah punya Yesus. Yesus berkenan di mata Bapa Surgawi. Kamu sudah punya perkenanan. Amin. Kamu yakin doanya. Kenapa bisa yakin? Saya ada dalam Yesus, bukan ada dalam dosa. Amin. Waktu saudara bisa yakin, berdoa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hari ini di hari kenaikan Yesus Kristus. Belum terlambat, pemain musik boleh siap-siap. Belum terlambat untuk usaha kita dipulihkan. Amin. Belum terlambat untuk sakit kita disembuhkan. Belum terlambat untuk apa yang kita perlu dobrak, terobos, diterobos hari ini. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita, menyemangati kita untuk kita hadapi setiap tantangan masalah. Amin. Kita mau doa. Dan kita percaya ketika kita doa, doa kita dijawab. Satu ayat terakhir, nggak ada di slide saya, tapi boleh dibuka di Mazmur 16 ayat 8. Dikatakan apa di sana? Mazmur 16, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Lalu, nah ini bagian B-nya, yang keras. Karena ia berdiri di sebelah, karena saudara bersama Yesus. Saudara bersama Yesus, siapa yang percaya kita bersama Yesus? Siapa yang kita percaya kita bersatu dengan Yesus? Amin. Karena kita bersatu dengan Yesus, Yesus di sebelah kanan Allah. Amin. Yesus di sebelah Allah. Makanya bisa berkata, karena Allah ada di sebelahnya, karena Allah ada di sebelahmu, kamu gak akan goyah. Dalam teks lain, I will not be moved. Aku gak akan bergeser. Kenapa kamu gak bergeser? Karena masalah tantangan gak bisa buat kamu goyah, gak bisa buat kamu bergeser. Kamu yang akan buat masalah tantangan yang menghalangi jalan hidupmu untuk bergeser, untuk enyah, tercampak ke dalam laut, dan kau bisa berjalan menuju kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat hidupmu, buat keluargamu. Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Hari kenaikan Yesus, sadari Yesus sudah naik. Sama-sama bilang, Yesus sudah naik ke surga. Secara rohani saya juga sudah naik. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Secara rohani saya sudah duduk. Yesus sudah memerintah. Secara rohani saya juga sudah memerintah. Amin. Yesus sudah menang. Ayo sama-sama bilang, Yesus sudah menang. Dan saya percaya, saya jalan dari kemenangan juga hari ini. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Dan pulang bawa berkat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan janji nih, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti